penempatan secara tidak resmi yang dilakukan oleh salah satu perusahaan, yang perusahaannya nanti pasti kita sebut khusus. BP2MI tidak pernah menyebut inisial selama ini, karena kita ingin memberikan selain sanksi hukum juga sanksi sosial kepada siapapun. Rekan-rekan media, pers, dan undangan hadirin yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, di tengah kesibukan kita semua, hari ini Bapak Kapolda hadir bersama kita. Yang kita ingin tunjukkan ke publik, yang kita ingin tunjukkan ke rakyat Indonesia bahwa sinergi kolaborasi BP2MI dengan Kepolisian Republik Indonesia diwujud nyatakan dalam memberikan pelindungan secara utuh dan menyeluruh kepada para pekerja migran Indonesia. Hari ini perkenankan saya menyampaikan terkait undangan konferensi pers untuk berbagai pihak tentang penyelamatan 160 calon pekerja migran Indonesia yang hampir menjadi korban penempatan secara tidak resmi yang dilakukan oleh salah satu perusahaan, yang perusahaannya nanti pasti kita sebut khusus. BP2MI tidak pernah menyebut inisial selama ini, karena kita ingin memberikan selain sanksi hukum juga sanksi sosial kepada siapapun, para sindikat dan mafia penempatan ilegal. Saya ingin sampaikan beberapa poin. Satu, bahwa dalam konteks penempatan PMI, kita dihadapkan pada dua potret yang sangat kontras. Bapak Kapolda tadi telah menyaksikan video. Di satu sisi, negara menempatkan secara resmi dengan memberikan perlakuan-perlakuan hormat dan bahkan fasilitas istimewa kepada para pekerja migran Indonesia. Kenapa mereka layak diberikan perlakuan hormat? Bahkan pelepasan sering dihadiri oleh para menteri, kemudian juga anggota DPR RI, tokoh-tokoh penting di negara ini, dan terakhir 17 Oktober 2022 dilepas oleh Presiden Republik Indonesia karena mereka adalah pahlawan devisa, penyumbang 159,6 triliun kepada negara ini, penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Jadi devisa mereka kita diganggu oleh penempatan ilegal yang masih marak, sering sebut dikendalikan oleh sindikat, mafia, yang seluruh jajaran ASN yang disumpah atas nama Tuhan dan agama, yang disumpah atas nama konstitusi negara, kemudian Polhukam. Saya sampaikan, naib bagi negara yang besar ini kita harus kalah berhadapan dengan sindikat dan mafia penempatan ilegal. Ini bisnis kotor, Bapak Kapolda. Kekuatan uang yang jenazah yang kita terima dalam 2 tahun terakhir 1459. Air mata apalagi yang harus kita tumpahkan melihat kondisi ini. Kita harus menghentikan setiap gerak dan kerja dari sindikat dan mafia ini untuk menyelamatkan anak-anak bangsa kita. Pada tanggal 29 September 2022, jam 22:55, saya di WA oleh seseorang terkait adanya penampungan. Saya bergerak cepat, saya minta tambahan pasukan kepolisian dari BP2MI untuk mendampingi. Tapi seperti biasa, saya selalu merahasiakan objek dan tempat yang akan menjadi target penggerebekan. Dari 35 kali penggerebekan, Bapak Kapolda, 25 saya pimpin langsung sendiri. Termasuk peristiwa yang di Bekasi, saya pimpin langsung penggerebekan itu, dan 25 penggerebekan selalu sukses. Tidak ada kebocoran apapun. Kemudian dari hasil penggerebekan itu kita temukan, ya, mereka ditampung di salah satu balai latihan kerja milik perusahaan PT Jam-Jam Perwita yang terletak di Jalan Raya Kranggan, RT 004 RW di Bekasi. Kemudian pengelola BLK tersebut diduga adalah inisial SA atau Saleh Alatas, yang juga pengelola P3MI, PT Asami Ananda Mandiri. Kemudian di penampungan tersebut ditemukan 160 yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi. Dari Jawa Barat 103 orang, dari Jateng 19 orang, dari NTB 19 orang, dari Lampung 9 orang, dari Banten 8 orang, dari DKI 1 orang, dan dari Jawa Timur 1 orang. Alhamdulillah, saya ingin memberikan apresiasi kepada jajaran Polda Metro Jaya, Polres Bekasi Metro, dan juga Polsek Bekasi. Karena malam saat penggerebekan dilakukan, koordinasi kami lakukan, dan aparat Bapak Kapolda turun dengan cepat, dan kami bersama-sama melakukan penggerebekan. Jadi ini bukti kolaborasi yang sangat efektif di lapangan antara BP2MI dengan jajaran kepolisian, khususnya di bawah
Polda Metro Jaya. Bahkan malam itu saya telepon Bapak Kapolda dan langsung direspon dengan cepat. Termasuk undangan kami untuk mengundang Bapak Kapolda hari ini konferensi pers bersama direspon, dan kita ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Metro Jaya dan juga seluruh jajaran. Sehari setelah penggerebekan 30 September 2022, BP2MI kemudian melimpahkan kasus dugaan penempatan ilegal PMI tersebut kepada Polres Metro Bekasi Kota, dan telah dibuatkan laporan polisi dengan nomor LP-A/2867/9 tanggal 30 September 2022. Informasi yang diperoleh BP2MI dari pihak penyidik Polres Metro Bekasi telah memeriksa beberapa CPMI sebagai saksi mewakili 160 korban penempatan ilegal. Kemudian PT Jam-Jam Perwita, terduga pelaku penempatan ilegal berdasarkan keputusan Dirjen PPTK dan PKK Kemnaker nomor 3-03-03-03-01-9-2022 pada tanggal 6 September 2022 saat ini dijatuhi hukuman penghentian sementara sebagai atau seluruh kegiatan usaha penempatan PMI selama 3 bulan dan penetapan tunda pelayanan melalui keputusan Kepala BP2MI nomor 377 tahun 2022. Jadi di saat perusahaan yang bersangkutan menjalani sanksi tidak boleh beroperasi, justru di saat itulah perusahaan melakukan penampungan dan upaya penempatan secara tidak resmi. Menurut saya ini adalah penghinaan pada institusi negara dan pelecehan pada hukum bernegara. Pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, tim BP2MI sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pemulangan para korban ke daerah asal. Dari 160 CPMI, 37 orang dengan sukarela bersedia untuk dipulangkan ke daerah asal. Sedangkan sisanya diduga karena ada ancaman dan bujuk rayu dari sindikat dan calo, mereka tidak bersedia ikut tim BP2MI dan berharap untuk diberangkatkan tetap ke Arab Saudi. Selanjutnya 37 CPMI dibawa ke kantor BP2MI Jakarta di Jalan Pengantin Ali nomor 71 Ciracas, Jakarta Timur. Adapun daerah asal PMI adalah sebagai berikut: Jawa Barat 24 orang, Jawa Timur 1 orang, Lampung 1 orang, Banten 5 orang, Jawa Tengah 6 orang. Pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, sekitar pukul 12.34 waktu Indonesia Barat, bertempat di Terminal 3 Penerbangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Provinsi Banten, tim BP2MI berhasil mendapat adanya mobil minibus nomor B7746 PDA warna putih sedang menurunkan 18 orang yang diduga adalah CPMI. Kemudian terhadap 18 orang tersebut tim melakukan interogasi singkat dan diketahui bahwa mereka adalah calon PMI yang akan diberangkatkan dan ditempatkan secara non-prosedural ke Arab Saudi oleh PT Jam-Jam Perwita. Selanjutnya ke-18 PMI tersebut dibawa menuju shelter BP2MI DKI Jakarta untuk diberikan perlindungan. Jadi Tuhan itu adil. Di satu sisi kita melakukan penggerebekan yang sebagian besar masih di penampungan, tiba-tiba pada tanggal 4 Oktober dari sekian yang banyak ada di penampungan yang belum kita selamatkan ke shelter, itulah yang kemudian 18 upaya untuk mereka tetap diberangkatkan ke Arab Saudi dan kita mampu cegah dan amankan. Bersama ke-18 CPMI tersebut, tim berhasil mengamankan 17 lembar tiket penerbangan Sri Lanka Airlines, tujuan Jakarta Cengkareng Kolombo, pukul 14.25 WIB, nomor penerbangan UL365, 4 Oktober 2022. B. 17 lembar tiket penerbangan Sri Lanka Airlines, tujuan Kolombo, CMB, Riyadh, RUH, pukul 18.15 waktu setempat, nomor penerbangan UL265, 4 Oktober 2022. C. 17 buku paspor dilengkapi dengan visa amal. Kemudian selanjutnya tim berkolaborasi, koordinasi dengan penyidik Polres Metro Bekasi Kota untuk menindaklanjuti hasil pencegahan tersebut. Pada tanggal 4 Oktober 2022, pukul 16 WIB atau waktu Indonesia Barat, sore harinya, 5 penyidik dari Polres Metro Bekasi Kota datang ke shelter BP2. Kemudian berdasarkan kejadian pencegahan di bandara tersebut, maka keesokan harinya, Rabu 5 Oktober 2022, pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, tim BP2MI menuju ke BLK PT Jam-Jam Perwita di Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi untuk mengamankan para CPMI yang masih berada di sana. Tim berhasil mengamankan 89 CPMI dan membawa mereka ke shelter BP2MI DKI Jakarta untuk didata dan diberikan perlindungan. Ke-89 CPMI tersebut berasal dari Jawa Barat 46 orang, NTB 20 orang, Jawa Tengah 12 orang, Lampung 6 orang, Jawa Timur 2 orang, Banten 2 orang, DKI Jakarta 1 orang. Saat ini
Seluruh CPMI yang sempat diamankan diberikan perlindungan di BP2MI Jakarta telah dipulangkan ke daerah masing-masing. Dan proses penanganan kasus hukumnya berada di pihak Polres Metro Bekasi Kota. Tentu dengan konferensi pers hari ini kita akan mendengarkan bersama nanti keterangan dari Bapak Kapolda Metro Jaya.